Sugeng Rahayu, salam damai semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Dari saya Sang Pendukma, yang terdukma untuk membenci dogma yang didogmakan karena dogma. Kali ini saya pengen sedikit curhat terkait dengan dogma Prabu Jayabaya yang bait yang ke-173 yang sebelumnya ini ya, nguruk tanpa bolo yen menang tan ngasorake liyan, para kawula padha suka-suka merga adiling pangeran wis teka, ratune nyembah kawula. Di bait 173 nggih. Kira-kira maknanya nopo apa nggih? Nguruk tanpa bolo yen menang tan ngasorake liyan, para kawula padha suka-suka merga adiling pangeran wis teka, ratune nyembah kawula. Kalau dalam bahasa Indonesianya sebentar gini mungkin ya, nguruk itu kalau nggak salah itu sebentar ya, nguruk tanpa bolo. Nah sekarang nguruk itu kalau nggak salah artinya mendatangi, atau menghampiri, atau bisa juga kalau konotasinya yang agak negatif, agak kurang enak ya, menyerang lah istilahnya, yang ofensif. Tanpa bolo, tanpa teman atau berarti tidak keroyokan alias sendirian, ya kan? Tanpa bolo, tanpa teman. Terus yen menang tan ngasorake liyan. Nah, kalau menang tidak merendahkan yang lain. Para kawula padha suka-suka. Para kawula itu abdi atau bawahan atau hamba, ya kan, atau rakyat, masyarakat. Lihat tergantung konteksnya apa, ya kan. Padha suka-suka, pada bergembira mergo karena adiling pangeran, keadilan Gusti Pangeran sudah datang, wis teko, ratune nyembah kawula, rajanya atau pemimpin tertingginya menyembah bawahan atau anak buah atau rakyatnya atau abdinya atau hambanya, gitulah ya. Nah ini sebenarnya ada beberapa, coba saya breakdown beberapa poin ya dari dogma ini. Nguruk tanpa bolo. Nah sekarang yang nguruk itu kalau nggak salah artinya kan mendatangi tadi ya, menghampiri, atau dengan konotasi agak negatif itu menyerang tanpa teman atau tidak keroyokan alias sendirian, all alone, by himself. Nah yang jadi pertanyaan adalah sekarang gini, kenapa beliau sendirian? Apakah tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya kelompok atau golongan? Itu pertanyaan poin pertama. Dan karena apa? Sekarang yang saya timbul juga, karena apa beliau sendirian? Yang tadi tuh kenapa beliau sendirian, kemudian karena apa. Jadi kenapa dan karena apa itu berarti kan apa ya, pasif aktif. Nah kenapanya itu alasan dibalik itu. Nah kalau karena apa, dengan tujuan apa, maksudnya tuh tujuannya apa kok beliau tuh sendirian? Nah, pasti kan semua ada, there is always be a reason for everything kan, selalu pasti ada alasannya. Nah sekarang ada pertanyaan lagi yang kedua, yang diluruk itu objeknya apa dan siapa? Kita harus tahu dulu. Jadi harus tahu dulu maksudnya, konteksnya, yang diluruk itu apa dan siapa.
Kalau kita tahu objeknya, kita nanti bisa untuk mudah menentukan subjeknya segala macamnya ya kan, predikatnya apa. Atau karena dalam ramalan Prabu Jayabaya juga tertulis beliau itu mengerti sakabehing ilmu, yang dapat diartikan mengerti intisari dari semua ajaran agama atau kepercayaan, mungkin ya, mungkin. Atau apakah mungkin salah satu tujuannya untuk mendamaikan atau menyatukan atau mengesakan umat manusia? Ya entahlah, monggo sederek sedaya yang tahu mungkin bisa dibantu untuk pencerahannya. Kemudian maksud dari bait yang menang tanah surakelian, yang artinya kalau menang tidak merendahkan yang lainnya. Apakah mungkin karena tujuannya adalah kebersamaan atau keselamatan bersama, rahayu bersama ya kan, atas dasar cinta kasih. Jadi bukan untuk dirinya sendiri atau meninggikan diri atau golongan atau kelompoknya. Ya mungkin tujuannya bukan untuk mengalahkan siapapun, jadi bukan soal menang kalah. Karena kalau ada yang menang itu pasti ada yang kalah, dan efek dari kalah ini ya kalau semuanya sudah sadar, sudah dewasa sih asik-asik aja. Dan mungkin kalau dalam spiritual yang ini tuh sebenarnya tujuannya sudah bukan menang kalah ya kan, bukan positif negatif lagi, tapi sudah netral. Wah, piyo gimana ya? Maksudnya itu gimana? Menang kalah. Ya gampangnya gini lah, baik, buruk, salah, benar, itu semua itu kan sebenarnya tergantung konteksnya, penempatannya. Yang susah itu kan menyamakan frekuensi, visi, misi. Benar itu benar yang seperti apa, benar secara subjektif atau benar secara universal, atau sudah sunatullah kalau universal ya. Nah, salah ya, bukan menang kalah. Jadi bukan lagi ada tujuan menang kalah. Kalau sepemahaman saya, nyun sewu, kalau berbeda, kalau kurang pas bener bagi panjenengan. Jadi ya gampangnya kalau Gus Yesus bilang itu seperti halnya matahari. Nah, matahari itu kan memberi sinarnya kepada semua orang, yang jahat, yang baik, yang semua, kayak Gusti Allah itu adil ya. Semua diberikan yang sama ya, kayak matahari itu yang sinarnya ya, yang jahat, yang baik, yang buruk semua diberikan, ya kan. Ya tinggal ya nanti gampangan ini hitung-hitungan carry ya istilahnya, gampangan kasaran ya. Bukan soal menang kalah tapi keselamatan, nanti kerahayuan bersama, bukan memukul tapi merangkul. Sebenarnya sih hal seperti ini sudah banyak dan sering di ini ya kan, sudah pada tahu lah sebenarnya. Kalau usah tahu ngapain aku ngomong gini ya, halalah. Nah, seperti ada tulis dalam kitab Yohanes perkataan Gusti Yesus. Saya usah deringi kalau ada yang alergi atau mungkin risih mendengar saya mengatakan apa yang tertulis dalam kitab Alkitab ya, kitab suci, Taurat, Zabur, Mazmur ya, Nabi Daud. Nah, Taurat, Injil ya, pokoknya yang di Alkitab lah ya. Mungkin kalau ada yang risih atau ada yang nggak suka ya nyun sewu ngapunten, dibukakan hati yang seluas samudra, sebesar-besarnya hati. Waduh. Kalau wadah hati ini besar, lebar, luas, tak terbatas, itu kan nyun sewu saged diisi, ditampungnya apa aja ya kan, tinggal nanti dimenepkan, disaring, itu aja. Tapi kalau belum diisi, sudah dimuntahkan, berarti wadahnya agak kecil. Alah ngomong apa? Oh kok yo. Nah, ini terkait dengan perkataan Gusti Yesus di Yohanes 5 ayat 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan.
Dan dalam Yohanes 5 ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Dan dari kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, ini mengenai kasih yang didefinisikan Rasul pada waktu itu ya, bahwasanya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian selanjutnya arti yang bait berikutnya, para kawula pada suka-suka mergo adili pangeran wis teko, ratune nyembah kawula, yang artinya menurut pemahaman saya tergantung konteksnya kan, para hamba atau abdi, atau kalau zaman sekarang dapat diartikan mungkin para rakyat, atau pada bergembira karena keadilan Gusti Pangeran sudah datang, yaitu raja atau pemimpinnya menyembah bawahan, menyembah abdi, menyembah hamba atau rakyatnya, atau mungkin bisa diartikan mengutamakan bawahannya, ya bisa seperti itulah. Jadi niatnya mengangkat bawahannya, mendorong kayak apa ya, tuturi handayari yang sosung tulodo, itulah namanya di belakang. Nah itukah itu ya, dibahas lagi nanti, sebenarnya sudah banyak pada tahu sih ya. Nah seperti yang pernah saya bahas pada video-video yang terdahulu pada tahun 2021an kalau nggak salah. Jadi menurut saya beliau yang di guidance sama Gusti Bathara Indra ini untuk menjelaskan atau menerangkan apa yang menjadi maksud, tujuan, kehendaknya, atau dengan kata lain ya membumikan surga, mengawinkan surga dan dunia, menyelaraskan surga dan dunia, mengangkat, menaikkan atau membangkitkan frekuensi manusia dan bumi. Seperti yang sering beliau sampaikan, jadilah kehendakmu ya Bapa di bumi seperti di surga, datanglah kerajaanmu. Ya seperti halnya kalau mungkin di dalam Islam ya, yang ini ya apa, yang baldatun toibatun warobun kofur, nah Jawanya ya toto titi tentem kertora harjo, pokoknya yang serba keemasan lah, yang pokoknya yang manusianya manusia cahaya, atau ya jadi semua manusianya itu sudah frekuensinya naik, kesadarannya sudah news optimal. Waduh, maksudnya tingkat ya kesadaran, kecerdasan, IQ, EQ, SQ dan apa QQ yang lain itu sudah naik ya kan. Naik itu ya mungkin prosentasenya sudah lebih banyak lah istilahnya gitu kan. Ya gampangnya kalau nyusul di apa namanya ya gitu gitu aja gitu ya. Ini kalau dikaitkan, apakah mungkin kalau dikaitkan dengan sila Pancasila itu termuat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, loh, keadilan sosial ini tuh kan definisinya mungkin ya banyak dan luas sekali. Wah, keadilan sosial ya adil dalam hal apa saja ya kan, bisa dalam hal pendidikan, kesehatan, kehidupan, beragama, berapa aja lah keadilan, pokoknya intinya keadilan. Nah itu sing keadilan, jadi juga bisa diperhatikan kedewasaan, pendidikan, frekuensi kedewasaan secara beragama, rohani itu sudah namanya adil sama ya jadi sudah naik lah istilahnya, sudah lebih baik lagi. Nah memang yang susah ini sih, membuat keadilan ini yang susah lah. Kadang tuh selama proses berjalannya pewujudan keadilan ini ya memang perlu kedewasaan ya. Nyun sewu ini sedikit menyimpang, gampangnya kayak pemerintahannya sing Pak Jokowi atau apa, saya
saya nggak mau bahas politik sebenarnya. Ini bukan politik sih, cuman nyinggung-nyinggung sedikit aja. Ya itu mungkin maksud beliau itu, kalau saya itu salam hormat pokoknya sama Pak Jokowi. eh Kalau saya bisa mencoba menjiwai ya kan, seperti video-video saya yang sebelumnya itu, harus bisa menjiwai. Waduh, kalau kita mau menjiwai ya berarti kita harus mengosongkan dulu. Nah, menjiwai kayak Pak Jokowi sebenarnya itu, wah, mungkin di batin beliau itu ya sebenarnya sedih sekali ya. Sebenarnya beliau itu mungkin cita-cita yang mulia baik, ingin mengangkat Nusantara ini, ingin ini, wah, tapi wah ini kayak mah diserang dari dalam sendiri. Walalalalah, ya ngomong apa ini? Ya maksudnya bukan diserang sih sebenarnya, tapi mungkin apa ya, ya ya nggak tahu lah, mungkin visi misi atau ininya, ya namanya konflik kepentingan tadi ya kan. Ya mungkin sebenarnya maksudnya Pak Jokowi kan ya, yang dimaksud perlu kedewasaan dalam arti kesabaran itu ya. Seandainya sekarang proses pembangunan di luar Jawa yang diutamakan, ya Jawa harus, ya harus apa, legowo. Nah kan gitu, nah, namanya pemerataan, keadilan. Nah, bisa juga sebaliknya, seandainya sedang membangun Jawa, nah yang di luar juga harus legowo, harus narimo, harus, oh kita lihat jangka panjangnya dan globalnya. Oh berarti ya yang pasti ya, sebenarnya kalau dulu tuh kayak jangka pendek jangan mengenai panjang, lah itu kan ada ya. Nah apa namanya, kadang itu ya memang proses itu tidak enak, harus sabar, dan ya semua butuh waktu memang, tapi paling tidak semoga lah ya, dimulai dari tahun-tahun ini ke depannya nanti semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sebenarnya majunya sebuah ini kalau menurut saya tidak harus melulu bentuk fisik bangunan yang megah, yang terus gini-gini. Peradaban itu yang baik dan ini kan nggak harus melulu dengan materialisme ya kan. Tidak selalu melulu itu ya. Kalau apa sih, kalau orang-orang zaman dulu yang saya pernah baca kayak apa ya, Lemurian atau Atlantis atau apa itu kan, nah itu kan sebenarnya secara apa ya, spiritualnya itu sudah, kesadarannya itu tinggi ya. Misalnya kayak manusia cahaya, ya malaikat cahaya, wah seperti malaikat cahaya kan. Makanya kayak Jawa ini, kalau pemahaman saya dikatakan Jawa itu sebenarnya bukan hanya Pulau Jawa. Kalau zaman dulu-dulu itu kan sebelum es mencair atau sebelum apa, atau mungkin sebelum zaman Nabi Nuh kena air bah itu jadi terpecah atau apa-apa, itu kan masih menyatu semua daratan itu kan, sampai ke mana, Rusia atau mana itu kan masih menyatu semua lah. Ujung selatannya itu ya di Jawa ini. Wah, Jawa atau Jawi atau serpian surga atau Jawinya. Jawi itu luar, nah, luar pinggiran luarnya surga. Wah, ngopo ini. Nah, memang namanya keadilan itu memang susah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini diperlukan kesabaran, kedewasaan, dan keterbukaan. Nah, tapi ewohoyo itu maksudnya serba salahnya itu terbuka ini ya. Kadang tuh rahasia negara kita, negara itu punya rahasia ya. Rahasia negara kalau dibuka secara umum belak-belakan pada rakyatnya, lah nanti negara di luar sana tahu kan, namanya rahasia negara. Nah yang susah itu apa? Memang yang susah itu kita tahu menyimpan suatu rahasia yang sebenarnya nggak boleh diutarakan. Nah itu yang susah. Tapi yang kadang tuh yang nggak tahu ini, nggak tahu menyimpan rahasia, yang nggak tahu ini dikiranya gini-gini, padahal sebenarnya karena ada rahasia yang nggak bisa disampaikan. Nah makanya ya perlu yang penting tuh mungkin ya saling percaya tadi ya. Yang susah itu kepercayaan, memang kepercayaan. Nah kalau saya coba lihat beberapa ayat dari Alkitab, sebenarnya dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai 8 Perjanjian Lama sebelum Masehi ini ya. Mazmur itu kiranya Nabi Daud nih, seperti saya bacakan begini firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi.
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Ia mengangkat dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Di sini saya mencoba untuk menekankan pada ayat 5 dan 6. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Jadi beliau Gusti Batara Indra, Raja Surgawi yang datang ke bumi dari tempat yang tinggi, merendahkan diri, rela untuk terhinakan, dibunuh dan disalib, bahkan dengan para pemberontak dan penjahat yang menurut kacamata manusia waktu itu, ya. Nah, kalau dalam filosofi Jawa itu seperti pada video saya sebelumnya itu, mikro dhuwur mendem jeru. Jadi menopang langit namun merendahkan diri sedalam-dalamnya. Kalau dalam mikrokosmos cakra manusia itu sudah mencakup semua cakra, mulai dari cakra dasar hingga mahkota kembali lagi ke cakra dasar. Atau kalau filosofi tangan terbuka itu tangannya terbuka lebar yang ditutupkan, atau panjalu, menyatunya kedua tangan. Ya seperti halnya kayak Gusti Batara Indra, Gusti Yesus dulu waktu disalib, kedua tangannya dibentangkan kanan dan kiri. Nah sekarang tuh mematahkan salib itu ibaratnya menyatukan kedua tangan. Kalau dalam filosofi keilmuan Jawa, ya, keyakinan Jawa, seperti halnya itulah memayu hayuning bawono atau sastro jendro hayuning pangruwating diyu. Waduh. Nah kemudian pada ayat yang ke-7 dan 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bukankah ini kata lain dari Pajajaran, ya? Nah, berarti mendudukkan sama rata, Pajajaran. Ya makanya agama susah itu apa ya? Seandainya pun ada satu pemimpin yang very good, very brilliant atau genius atau apapun lah sebutannya, yang pokoknya top gitu ya, tapi kalau selama yang dipimpin belum siap, itu kayak mana coba ibaratnya? Saya juga nggak tahu, mungkin ada yang bisa ngasih penjelasan. Nah gampangnya seandainya ada one man show, yang satu yang paling ini, tapi kalau yang dipimpin belum siap, apakah bisa jalan kira-kira? Nah bukankah pemimpin itu kan sebenarnya yang artinya memimpin itu memberikan contoh, memberikan teladan, mengarahkan, mendorong, kayak Tuturian Dayani, Ingkasum Tulodo itu kan. Nah makanya bedanya pemimpin dengan bos itu apalah, itu saya juga kan banyak sekali sih yang membahas tentang itu, pemimpin dan bos itu seperti apa. Nah sebenarnya Gusti Batara Indra itu datang untuk menyelamatkan, mengangkat, membangkitkan, mendamaikan, mengumpulkan, menyatukan. Seperti ada tertulis dalam kitab Matius 20, 25 sampai 28 Perjanjian Baru. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, anak manusia ini Kristus Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian pada kitab Yohanes 13 ayat 13-15 di Perjanjian Baru, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya itu tadi dasarnya karena kasih, ya kan, membawa kasih Allah yang sangat besar. Ya saya bisa mengatakan ini karena saya mungkin secara pribadi, ya kan, secara pribadi itu saya pernah merasakan dijamah kasihnya, ya. Ya ini sedikit sharing pengalaman pribadi, ya kan. Jadi dulu waktu kecil saya itu pernah mengidolakan beliau. Jadi waktu kayak SD kelas 1 atau 2 itu saya main sendiri malam-malam di suatu sekolah dan gereja, ya. Ada pemutaran film Tuhan Yesus, Kristus Yesus. Saya duduk di depan sendirian. Saya lihat dari situ, saya mulai takjub dan terkesima dengan beliau. Akhirnya saya kayak
mengidentifikasi, kalau bahasa ininya sekarang itu kan namanya Mas Kiti kan suka mengidentifikasi, saya ingin seperti beliau, baik banget ya, gini ya. Mulai dari situ mungkin kalau bahasa orang Nasrani biasanya itu kayak cinta mula-mula. Nah itu saya jatuh cinta, mengidentifikasi pengen seperti beliau, gini. Nah, tapi setelah saya beranjak dewasa, remaja dewasa, agak sedikit pudar, putus, sempat terputus. Sebenarnya ini banyak sih yang mau, kalau ini detailnya banyak, tapi nggak usah lah, intinya aja besarnya. Nah sampai suatu ketika beberapa tahun kemarin saya menemukan lagi kekasih itu, ya nggak tahu lah ya. Jadi apa namanya, cinta itu kayak kembali lagi gitu loh. Saya sempat hilang dan saya kembali ketemu lagi waktu saya di kerjaan sih ya, di lantai 2 itu. Nah saya itu bisa jadi intinya tuh menangis terus, apa ya, pokoknya intinya tuh kayak nangis terus, nggak tahu ya karena saya rasakan kasihnya tadi loh, kasihnya ya. Kalau menurut apa yang saya yakini benar ya kan, anggap aja orang gila, orang celoteh nggak jelas ya, dari apa yang saya yakini benar, yang saya rasakan ke pengorbanan beliau di kayu salib ya, apa namanya, justru itulah pengorbanan beliau turun ke dunia menjadi manusia, dan apa ya, harus melewati masa menjadi manusia tadi ya, seperti manusia. Kedagingannya tadi waktu sebelum beliau disalib itu kan, nah itu kan perang batin atau perang apa yang sangat dalam, dan merasakan namanya disalib, disiksa, seperti itu, sakitnya seperti apa, setiap cambukan tadi, setiap apa luka tadi, setiap apa itu, sampai apa ya, seakan-akan tuh saya bisa merasakan betapa sakitnya seperti itu ya kan. Ya seperti yang di video sebelumnya, kalau saya ulas, kalau seandainya beliau menghindar bisa aja ya kan, beliau tahu jauh hari, beliau tahu akan seperti itu, kenapa nggak menghindar aja, kenapa nggak ini ya, karena makanya beliau sempat bilang sama Rasul Petrus kan, waktu Rasul Petrus bilang, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan menimpamu kan. Terus langsung Gusti Yesus bilang, nyalah kamu iblis, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Sampai Rasul Petrus itu muridnya sendiri digituin sama Gusti Yesus ya kan. Nah sekarang kembali lagi seperti yang tadi ya, kenapa saya bilang mengumpulkan itu apa, seperti yang tertulis di Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Oleh karenanya yang dapat membunuh Dajjal adalah menurut saya ya seperti halnya yang dibahas banyak sering kan, yang dapat membunuh Dajjal itu kan beliau. Kemudian di Matius 23 ayat 37 sampai 39, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya kira itu aja dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, anggap saja ya orang gila, orang stres yang sedang sedang curhat nggak jelas. Ambil positifnya, ambil manfaatnya, yang jelek, yang nggak baik silahkan dibuang ya. Saya kira itu aja. Namaste, rahayu. Semoga kita selalu diberikan keselamatan. Amin.